Tahu nggak kenapa Indonesia masih sering impor beras sampai saat ini? Ayo kita kulik sebabnya. Beras impor yang masuk ke Indonesia pada Januari hingga Oktober 2024 berjumlah 3,48 juta ton. Tahun ini pemerintah akan impor beras sebanyak 3,6 juta ton beras. Pemerintah tidak akan mengimpor beras hingga tahun depan. Sampai saat ini memang Indonesia masih sering untuk mengimpor beras dari luar negeri. Hal ini tentu saja karena kebutuhan beras dalam negeri yang tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Sementara lahan sawah subur banyak mengalami konversi untuk kepentingan non-pertanian setiap tahunnya, dan peningkatan produktivitas padi per hektar tergolong lamban, sehingga peningkatan produksi nasional yang ada belum bisa mengejar peningkatan kebutuhan konsumsi sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk tadi. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia seringkali harus melakukan impor beras ke luar negeri. Meskipun berbagai upaya juga terus dilakukan oleh pemerintah dengan segenap besarannya dan seluruh petani Indonesia untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi di Indonesia ini. Jadi untuk saat ini dan untuk ke depan kita bukan hanya mengejar kuantitasnya saja, tetapi kita juga harus mulai berpikir dan menyiapkan untuk kualitas dari beras yang kita konsumsi. Jika secara kualitas atau nutrisi tidak terpenuhi, nanti bisa menimbulkan yang disebut dengan hidden hunger atau kelaparan tersembunyi. Ini karena konsumsi beras dengan nilai gizi yang relatif rendah tidak diiringi dengan asupan gizi dari sumber makanan yang lain. Nah, di Indonesia ini sebenarnya varietas baik lokal maupun yang varietas unggul memiliki kandungan nutrisi yang sangat beragam. Kita punya padi Rojo Lele di Cianjur, kemudian kita punya padi Pandan Wangi di Jawa Tengah yang sebenarnya juga bisa bersaing dengan padi Yasmin misalnya dari Thailand dan lain-lain. Kalau dari kualitas nutrisi itu dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan termasuk cara budidaya. Jadi secara genetik beberapa varietas memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dari varietas yang lain. Misalnya Imparial Nutrising, Inpago 13 Fortis, Impara 11 Siam memiliki kandungan zinc lebih tinggi yang lain. Selain kualitas nutrisi, kita juga melihat kualitas dari berasnya itu ditentukan lebih oleh budidaya tanaman dan pengolahan pasca panen. Teknik budidaya tanaman yang menerapkan good agriculture practices akan memberikan beras dengan kualitas yang baik, tidak patah-patah dan seterusnya. Jadi dari penjelasan tadi kita mengetahui bahwa Indonesia masih impor beras karena untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri yang tinggi dan belum bisa terpenuhi sepenuhnya dari produksi beras di Indonesia. Meskipun demikian, usaha terus dilakukan dan Indonesia juga sebenarnya memiliki varietas yang bagus, yang beragam, termasuk juga kandungan nutrisinya. Jadi dikejar bukan hanya produksi tinggi, tetapi juga bernutrisi tinggi.